warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naili Kiana dengan NPM 2508110110025 dari kelas pemrograman A. Nama saya Misan Syahni dengan NPM 2508107011000109. Baik, program Big Challenge kali ini yaitu untuk analisis dan pengelompokan frekuensi kata dari file text. Jadi program yang kami buat ini merupakan program modular yang berisi 3 file. Yang pertama ada function.h, function.c, dan main.c. Di sini saya akan menjelaskan peran dari function.h dan function.c. Yang pertama itu ada function.h, dia itu berguna sebagai header file, yaitu tempat deklarasi yang menghubungkan nanti function.c dan si main.c. Nah, apa aja isi si function.h? Yang pertama itu ada dia ada header guard, setelah itu dia ada library. Di bawahnya juga dia ada konstanta untuk batasan data. Setelah itu dia di sini terdapat 2 struct. Yang pertama struct kata dan struct kelompok. Nah, di sini terakhir ada beberapa deklarasi prototype fungsi yang akan digunakan di function.c nantinya. Nah, selanjutnya ada function.c. Nah, function.c ini dia tuh berisi implementasi dari fungsi-fungsi yang dideklarasikan di function.h sebelumnya. Nah, jadi file ini tuh dia bertugas untuk menjalankan seluruh logika utama dari program ini. Nah, jadi function.c yang kami buat ini tuh berisi 12 fungsi. Langsung saja, yang pertama itu ada fungsi baca file. Jadi, cara kerja fungsi ini tuh dia akan membuka file pertama, dan lalu dia akan membaca seluruh isi file, dan terakhir dia akan menyimpannya ke dalam memori. Nah, yang kedua itu ada fungsi extract text dari tag. Jadi, pada fungsi ini tuh dia akan mengambil teks hanya dari tag body dan title. Dia tuh akan mengabaikan tag URL. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada fungsi bersihkan kata. Nah, pada fungsi bersihkan kata ini dia akan membersihkan kata dengan hanya mengambil huruf aja. Jadi hurufnya itu hanya huruf aja yang diambil, dan setelah itu dia akan diubah ke huruf kecil, dan dia akan juga akan menghapus kata yang terlalu pendek. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada fungsi hitung kata dan frekuensi. Nah, jadi di sini tuh dia akan menghitung jumlah kemunculan setiap kata. Nanti dia katanya akan disimpan, panjangnya dan juga frekuensinya akan disimpan. Nah, selanjutnya yang kelima itu ada fungsi bandingkan untuk sorting. Nah, pada fungsi ini dia tuh akan membandingkan dua kata secara pengurutannya tuh menurun berdasarkan yang pertama ada frekuensi, terus ada panjangnya, dan juga berdasarkan alfabet. Nah, selanjutnya yang keenam itu ada fungsi kelompokan per huruf. Jadi di sini tuh akan mengelompokkan kata berdasarkan huruf awalnya. Nah, selanjutnya yang ketujuh itu ada fungsi urutkan kelompok descending. Jadi di sini tuh akan mengurutkan kata di setiap kelompok huruf secara descending dan juga sesuai aturannya. Nah, selanjutnya yang kedelapan ini ada fungsi simpan ke file biner. Jadi di sini akan menyimpan hasil pengolahan tersebut ke dalam file biner. Nah, yang ke-9 di sini ada fungsi baca dari biner dan tampilkan. Jadi di sini tuh fungsi ini tuh untuk membaca kembali file biner dan juga menampilkan sejumlah kata ke layar. Jadi di sini tuh akan dibaca dulu, setelah itu semua dibaca dari panjang katanya, terus baca frekuensinya, dan terakhir dia akan tampilkan gitu sesuai yang diinput sama user nantinya. Nah, yang ke-10 di sini ada fungsi bebaskan memori. Jadi fungsi ini tuh untuk membebaskan seluruh memori yang sudah dialokasikan agar tidak terjadi memory leak. Nah, selanjutnya yang ke-11 di sini ada fungsi bantu ataupun fungsi input angka. Jadi fungsi ini tuh dia tuh akan mengambil input angka dari user dengan validasi batas minimum dan maksimumnya. Jadi di sini tuh ada batas yang boleh diinput sama si user. Nah, yang terakhir yang ke-12 itu ada fungsi hapus new line. Jadi fungsi ini tuh untuk menghapus karakter new line dari input string. Selanjutnya main.c akan dijelaskan oleh teman saya. Pada file main C, alur program dimulai dengan membaca input nama file dari pengguna, kemudian memanggil fungsi-fungsi dari file function C, seperti fungsi baca file, extract text dari tag, bersihkan kata, hitung kata dan frekuensi, fungsi perbandingan untuk sorting, dan fungsi yang lainnya. Lalu, setelah data diproses, program menampilkan menu interaktif dengan 3 opsi. Yang pertama, simpan ke binar, yang kedua tampilkan kata, lalu yang ketiga untuk keluar. Manajemen memori kami
menggunakan malloc untuk alokasi dinamis pada teks besar. Free untuk membebaskan memori setelah digunakan, serta penanganan error jika alokasi gagal. Program juga menggunakan strDOP untuk menduplikasi string selama pemrosesan kata. Selanjutnya, kita akan mencoba compile program ini. Yang pertama, program akan meminta file text untuk diinput dari kita sebagai user. Saya akan memasukkan file file.txt. Setelah diinput, program akan memproses file teks tersebut untuk disorting per kata. Lalu setelah diproses oleh program, program akan menampilkan menu utama. Satu, untuk simpan hasil ke file binar. Yang kedua, tampilkan jumlah kata terbatas. Yang ketiga, untuk keluar. Jadi untuk pertama, saya akan mencoba simpan dalam bentuk binar. Saya akan menyimpan dengan nama save. Jadi sudah ada file yang bernama save. Akan seperti ini. Jadi ini hasil simpanan untuk hasil binarnya. Lalu kita akan dihadapkan pada pilihan selanjutnya, yaitu menampilkan jumlah kata terbatas, yaitu pilihan kedua. Program akan menyuruh kita untuk menampilkan 1 dari hingga 25 kata terbatas. Saya akan memilih 25. Jadi untuk menampilkan kata ini, program menampilkan kata dalam format huruf, lalu dalam kurung kata, dan dalam kurungnya lagi itu frekuensi. Setelah itu kita akan coba menu ketiga, yaitu keluar. Jadi kesimpulan program ini menunjukkan bagaimana C dapat digunakan untuk pemrosesan teks dengan manajemen memori manual dan struktur data yang efisien. Kelebihan program ini adalah bersifat modular, penanganan file besar, dan format binar yang ringkas.